Menteri dengan NIM 2486206011 Matkul Pendidikan Dasar IPS SD dengan dosen pengampu Bapak Rizky Ananda SPD MPD. Seri pertama menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang politik ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan pendidikan dalam ASEAN. Selanjutnya, peran Indonesia di bidang politik dan keamanan dalam kerjasama ASEAN. Indonesia berperan penting dalam bidang politik dan keamanan ASEAN. Sebagai negara pendiri, Indonesia aktif memediasi konflik, mendorong dialog damai, serta menjaga stabilitas kawasan. Indonesia juga ikut menyusun kebijakan keamanan bersama dan rutin menjadi tuan rumah pertemuan penting ASEAN. Selanjutnya, peran Indonesia di bidang ekonomi dalam kerjasama. Indonesia berperan aktif dalam bidang ekonomi dalam kerjasama ASEAN. Indonesia mendorong perdagangan bebas melalui AFTA (ASEAN Free Trade Area) dan berkontribusi dalam pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Selain itu, Indonesia ikut memperkuat kerjasama investasi, mengembangkan UMKM, dan ketahanan ekonomi kawasan untuk menghadapi tantangan global. Selanjutnya, peran Indonesia di bidang sosial dan budaya dalam kerjasama ASEAN. Indonesia berperan aktif di bidang sosial dan budaya dalam kerjasama ASEAN. Indonesia mendorong pertukaran pelajar, promosi budaya, dan kerjasama pendidikan antar negara anggota. Selain itu, Indonesia juga berkontribusi dalam pelestarian budaya lokal, penguatan identitas ASEAN, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program sosial bersama. Selanjutnya, peran Indonesia di bidang pendidikan dalam kerjasama ASEAN. Aktif dalam ASEAN University Network (AUN) untuk meningkatkan kerjasama antar universitas. 2. Mendorong program pertukaran pelajar dan guru di kawasan ASEAN. 3. Menjadi tuan rumah berbagai seminar dan konferensi pendidikan ASEAN. 4. Mengembangkan kurikulum pendidikan berbasis ASEAN untuk memperkuat identitas regional. Selanjutnya, peran Indonesia di bidang teknologi dalam kerjasama ASEAN. Indonesia berperan dalam bidang teknologi ASEAN dengan mendirikan pusat penelitian regional seperti di Bogor, mendorong transformasi digital melalui kerjasama ASEAN, serta mendukung terciptanya ekosistem digital yang inklusif di kawasan. Judul kedua yaitu memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan kehidupan kebudayaan yang sejahtera. Selanjutnya, beberapa dampak proklamasi dalam bidang pembangunan. 1. Awal pembangunan nasional, proklamasi menjadi dasar untuk merancang dan menjalankan pembangunan di berbagai sektor. 2. Berdirinya lembaga-lembaga negara seperti Bappenas untuk merencanakan pembangunan jangka pendek dan panjang. 3. Pembangunan infrastruktur setelah merdeka